Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quranul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran Kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkan? Satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini tetap dirasakan oleh umat manusia hanya Al-Quranul Karim. Kemana tongkat Nabi Musa? Kemana kehebatan-kehebatan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman? Mukjizat-mukjizat itu hilang bersama perginya nabi-nabi tadi. Tapi Al-Quranul Karim, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata kita turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kata Allah, niscaya engkau akan mendapatinya tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam di masa kini sangat membutuhkan petunjuk. Mereka benar-benar memerlukan arahan kemana mereka harus pergi, apa yang harus mereka lakukan. Dan sungguh sangat menyedihkan tatkala orang tersesat sedangkan di depannya ada petunjuk yang mengantarkan dia kepada jalan yang lurus. Kenapa umat Islam harus bingung mengambil sikap, berbuat, bertindak? Umat Islam bingung apa yang harus mereka lakukan di masa kini. Semua itu bermula karena kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Petunjuk buat manusia. Yang ingin belajar berdagang, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin sejarah, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin kaya, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, baca Al-Quranul Karim. Tapi sejatinya kita benar-benar umat yang tidak tahu diri. Ayat yang pertama kali Allah turunkan itu Iqra. Kita diperintahkan untuk membaca. Iya betul, kita membaca. Tapi apa yang kita baca? Kemana Al-Quranul Karim? Kita lebih suka menonton berita, membaca berita, menghilangkan waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Padahal kita tersesat. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kata semua kalian ini tersesat, kata Allah. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk, kata Allah. Fastahduni ahdikum. Kalian minta sama aku petunjuk, pasti aku tunjukin jalan yang benar. Kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah sudah turunkan kitab hidayah untuk kita, tapi kita tinggalkan. Ma'asyiral ikhwah, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 200 juta. Banyak jumlah kita. Jauh lebih banyak daripada orang-orang kafir. Jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak beriman. Pemerintah kita kebanyakan muslim. Tentara-tentara kita kebanyakan muslim. Polisi-polisi kita kebanyakan muslim. Pejabat-pejabat kita kebanyakan muslim. Guru-guru kita kebanyakan muslim. Muslim. Tapi tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim, wallah, wujud mereka seperti ketidakadaan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan kaumnya, orang-orang kafir Quraisy, penduduk Mekah. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Allah azab mereka. Kita menginginkan kemenangan, kita menginginkan kejayaan, tapi kita tinggalkan Al-Quranul Karim. Kalla wallah. Nabi alaihissalatu wassalam menekankan kepada kita, kita ingin umat Islam dihormati. Kita ingin tidak ada yang ditindas dari kaum muslimin, tapi ternyata kita benar-benar diremehkan oleh orang-orang. Musuh-musuh Islam tahu kekuatan umat Islam itu pada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca sejarah, tatkala orang-orang Eropa datang ke Timur Tengah ingin menguasai negeri-negeri Islam, mereka tahu kuncinya Al-Quranul Karim. Apa kata mereka? Kau buka tudung wanita, tutup dengannya Al-Quranul Karim, selesai. Hilang kekuatan umat Islam. Jumlah mereka yang banyak akan seperti buih yang tidak ada bobotnya sama sekali. Dan itu yang terjadi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innallah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Nih, dengan Al-Quran ini, kata Rasul SAW, Allah mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang mau menerima Al-Quran Al-Karim, yang mau mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Wa yada'u bihi akhar. Yang tidak mau menerima Al-Quran, Allah rendahkan dia. Jamaah, mana Quran kita? Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, pernahkah terbetik di hati kita, aku ingin tahu apa sih yang Allah inginkan dari aku? Buka Al-Baqarah,
buka Ali Imran, terus kita buka, oh ternyata Allah ingin ini dari aku. Kemarin ribut masalah Al-Maidah 51, iya, kita harus meributkan. Kita harus menentang mereka yang mau menghinakan Al-Quranul Karim. Tapi kita harus tahu kenapa kita jadi hina. Bukan karena tidak mengamalkan Al-Maidah 51, tapi karena tidak mengamalkan Al-Quran Karim. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih, jamaah. Bukan satu ayat yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Nabi SAW mengingatkan kita. Beliau mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum." Kalau jual beli kalian sistemnya ina, riba, hampir umat Islam tenggelam dalam segala macam riba di negeri kita. Rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba, tempat kerjanya riba. Idza tabaya'tum bil 'ina, kalau sistem jual beli kalian ina, riba yang terselubung, dan kita merasa bukan riba. Kemana Al-Quranul Karim? Firman Allah ketika mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Sama persis dengan perintah kita dilarang memilih pemimpin kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Sama. Kita orang-orang yang beriman dipanggil untuk tidak memilih pemimpin-pemimpin yang kafir, untuk tidak berteman dengan orang-orang kafir, sebagaimana kita dipanggil untuk meninggalkan riba. Tapi kita meributkan yang ini, yang riba kita biarkan, bahkan kita tenggelam dalam riba itu sendiri. Kalau sistem jual beli kalian ina wa akhadtum adznabal baqar, dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi kalian, sibuk dengan dunia kalian. Waraditum bizzara, sibuk dengan pertanian kalian, dengan dunia kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Seperti yang kita rasakan sekarang. Sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. Jumlah kalian banyak tapi hina. Sampai kapan? Hanya satu cara untuk kembali kepada kejayaan Islam. Hanya ada satu jalan agar umat Islam dihormati lagi. Apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Bukan hanya kembali kepada Al-Maidah ayat 51. Perlu kita ingat. Tapi kembali kepada Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran untuk apa, jamaah? Kalau bukan untuk membimbing hidup kita. Kita harus bertanya, apakah kita sudah mengikuti Al-Quranul Karim? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya oleh tabi'in, oleh Urwah bin Zubair, oleh Al-Aswad, bertanya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sih? Mereka ingin tahu akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Jawabnya cuma satu. Kana khuluquhul Qur'an. Kau mau tahu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kau baca Al-Qur'anul Karim. Aisyah tidak perlu panjang lebar menceritakan atau menjelaskan Nabi itu seperti ini, seperti, nggak perlu. Semuanya udah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kau tinggal lihat tuh Qur'an. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umatul Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka, tapi musuh Islam itu bisa menang karena Allah tidak bantuin kita. Allah mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di." Kata Allah, kalau Allah bantu kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Berapa banyak jumlah mereka, berapa besar pun kekuatan mereka, kalau Allah bantu kalian, Allah Rabbul Alamin. Allah tinggal getarkan bumi ini, Allah tinggal hancurkan bumi ini, selesai. Kalau Allah bantu kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah tidak membantu kalian, Allah membiarkan kalian, siapa yang akan bantuin kalian? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mengutus pasukan perang, satu orang disuruh balik. Ternyata anak itu dikenal anak yang durhaka sama orang tuanya, nggak boleh ikut kan. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, "Innakum la tunsaruna bi'adadikum wa uddatikum." Ingat, kalian ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kalian dan bukan karena persiapan kalian. Lah. Wa innama tunsaruna bittaqwa. Kalian itu dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian. Wa idza kuntum fil ma'siyati sawa. Tapi kalau kemaksiatan kalian sama dengan kemaksiatan musuh kalian, maka musuh kalian akan mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka. Maka intinya jamaah, kita harus kembali kepada agama. Kita harus ajak anak-anak kita baca Quran bersama. Bapaknya bacakan artinya, jelaskan kepada anaknya. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam, tapi kita tidak tahu dengan apa isi Al-Quranul Karim. Bertahun-tahun kita baca Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya maknanya. Maka jangan berharap umat Islam itu jaya kecuali dengan satu cara: kembali kepada agama, kembali ke rumah Allah, ramaikan rumah-rumah Allah, dan jangan lagi telat datang sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat telat, sebagian datang ketika khatib sudah naik, apalagi yang lain. Sepekan sekali, satu Jumat sekali kita datang ke rumah Allah dan telat kita. Subhanallah. Sampai kapan kita akan seperti ini? Dan kehinaan ini bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita pun terus akan kita rasakan. Di negeri yang kita mayoritas di situ, di negeri yang kita jumlahnya lebih banyak, yang masjid-masjidnya 700.000 lebih jumlahnya, tapi tatkala umat Islam lebih suka ke pasar daripada ke masjid, lebih suka nonton film daripada datang kajian, lebih suka membaca berita daripada membaca Al-Quranul Karim, maka entah kapan kita akan kembali jaya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب
الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.